Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita, Kang Mas, apa sebenarnya misteri rahasia di balik huruf alif 3? Jadi baris 3 alif atau alifu. Nah, kemudian kita jawab, sebenarnya setelah diketahui misteri daripada 3 huruf alif tadi, itu ada lagi yang perlu dilakukan, saudaraku. Jadi tidak hanya kita ini belajar ataupun mengerti ataupun faham di dalam 3 alif tersebut. Tentunya setelah belajar, setelah mengetahuinya, lalu paham di dalam itu, selanjutnya adalah dengan mesra kepadanya sampai betul-betul 3 huruf alif itu menjadi 1 alif, alif tunggal. Tentu saja prosesnya tidak seperti yang kita kira. Prosesnya untuk dapat melebur kedua alif sebelumnya sampai pada alif yang tunggal, alifnya Allah, itu tidak main-main, karena perlu proses yang sangat panjang, dan tentunya itu semua karena rahmat Allah. Jadi baiklah, kita pertama akan menjelaskan tentang misteri 3 huruf alif ini. Jadi ini biasa dipakai oleh kaum sufi atau kaum tarikat. Mereka, para guru-guru kita, berbeda tafsiran masing-masing, namun intinya sebenarnya sama. Jadi 3 alif ini sebenarnya adalah alifnya Allah, alifnya Ahmad, alifnya Adam. Jadi alif 1 ini dimaksud alif Allah. Yang pertama ini, alif Allah ini yang dimaksud alif tunggal. Kemudian alifnya Ahmad, ini alifnya hakikat Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Kemudian alif Adam, nah ini hakikat insan, hakikat insan. Setelah diketahui alif Allah, alif Ahmad, alif Adam ini, tentunya perlu penanganan selanjutnya. Setelah diketahui, dipahami, lalu dimesrai. Jadi 3 alif ini dikumpulkan menjadi 1, itulah ketunggalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang dikatakan atau yang bernama Allah tetaplah alif Allah itu tadi. Jadi ini semua adalah ketunggalan Allah, ketunggalannya. Nah, maka di situ dikatakan daripada guru-guru kita ada yang mengartikan alif Adam, ya. Alif Adam itu jasmani atau jasad. Nah, alif Ahmad ini ruhani atau ruh kudus, ruhul kudus. Alif Allah ini adalah dibalik ruhul kudus itu sendiri, yaitu zat wajibal wujud. Nah, maka inilah juga banyak sekali tamsilannya, banyak sekali perumpamaannya, mantiknya. Nah, ada juga yang mendapatkan daripada makna ini, alif itu adalah simbol keesaan zatullah. Alif yang pertama barisnya A. Alif yang kedua simbol daripada tanazzulnya, ya, tanazzulnya atau tajallinya alif Allah kepada alif Ahmad. Kemudian alif Ahmad ini bertajalli lagi kepada alif Adam, nah, menjadi hakikat insan. Nah, ada yang begitu. Maka kedudukan juga pada diri berbeda-beda, tentunya berbeda-beda. Nah, ada yang alifnya itu di pusar, kemudian i-nya itu di tulang sulbi, u-nya itu ada pada dahi.
Nah, kemudian cara prakteknya pun berbeda-beda. Ada juga memakai 3 alif ini dengan napas. Napas masuk A, napas I keluar, napas berhenti U. Macam-macam tarekat itu. Nah, ada sumbernya ini dari mana sebenarnya, Mas? Nah, kalau kita kaji lebih dalam, sumbernya ini sebenarnya daripada setelah surah Al-Fatihah itu ada surah Al-Baqarah, dikatakan alif lam mim. Sumbernya itu di situ. Jadi alif lam mim itu Allah, Rasulullah, kemudian hakikat insan yaitu Muhammad. Nah, ada juga yang mengartikan alif lam mim itu Allah, Nurullah, Nur Muhammad. Nah, sumbernya di situ. Sumbernya di situ. Maka itulah yang disuruh baca alif lam mim itu. Kemudian dikatakan inilah kitab, zalikal kitab. Inilah kitab. Kitab yang maha besar, kitab yang harus dibaca oleh umat muslim, oleh umat manusia. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam kitab itu. Dari kitab yang sangat besar. Nah, inilah yang pertama kali dikatakan ma'rifat huruf dari alif lam mim. Makanya ada tarekat itu dia mulai daripada alif itu di pusarnya, tembus ke dalam pusar, kemudian melengkung ke tulang sulbi sampai ke kepala, kemudian kembali lagi ke pusar. Nah, itu caranya. Ada yang seperti ini. Dalam hatinya alif lam, ke belakang tulang sulbi, lalu naik terus sampai kepala, mim, ke pusar lagi. Jadi alif lam mim. Dia lingkari semua itu, dia lingkari nih. Mulai dari pusar, tembus ke tulang sulbi, naik ke belakang, kepala, mimnya, terus ke pusar kembali. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, kalau di kita ya, kalau di kita alif 3 ini maksudnya alif Adam, alif Ahmad, alif Allah. Kalau di kita itu di jasad, ruh suci, dengan di maha suci, dengan di maha ruang. Nah, jadi bagaimana sebenarnya ketika sudah diketahui maknanya dan kedudukannya, di situ harus mewajibkan para salik itu untuk musyahadah. Setelah musyahadah nanti timbul fana. Jadi mulai daripada jasmani itu musyahadah kepada ruhul kudusnya. Bagaimana alif Adam ini lebur, ya, lebur kepada alifnya Ahmad yang ada di dalam pusar. Nah, disitulah kedudukan ruhul kudus, disitulah diri Ahmad yang sebenar-benarnya. Nah, yang sebenar-benarnya diri Ahmad itu ada di dalam pusar itu. Nah, maka para salik itu dituntut. Kalau di Thariqatul Muhammadiyah begitu. At-Thariqatul Muhammadiyah itu thariqah yang memang sejak awal mulanya itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun praktiknya berbeda-beda tentunya. Kaifiatnya berbeda-beda. Thariqah Muhammadiyah ini telah ada semenjak Nabi SAW dan para sahabat mengamalkan Thariqatul Muhammadiyah. Namun dengan kaifiat-kaifiat yang berbeda. Nah, jadi ini kalau di sini tadi mulai dari musyahadah. Nah, pertama pengenalan, tentunya pengenalan kepada alif Ahmad tadi. Jadi Adam ini, alif Adam ini dari mana asalnya? Tentunya dari alif Ahmad. Dari jasad ini dari mana? Dari mana sebenarnya asalnya? Dari Ruh Kudus tadi. Nah, Ruh Kudus tadi. Setelah diketahui musyahadah, dimusyahadahkan, dimesrakan sampai alifnya Adam ini lebur. Alifnya Adam lebur. Yang tadinya dia akunya itu ada pada jasmani. Jadi akunya itu ada pada jasmani atau alif Adam tadi, itu lebur sampai di akunya ruhani atau ruh suci tadi. Sampai lebur ke situ. Di mana ruh suci kedudukannya ada di dalam pusat. Nah, kemudian setelah lebur dia kepada alif Ahmad, nah, tidak berhenti di situ. Ini hanya wasilah. Alif Ahmad nih
hanya wasilah. Setelah itu musyahadah lagi kepada zat wajib al-wujud, alif tunggal, alifnya Allah. Alifnya Allah itu maha suci, meliputi segala sesuatu. Nah, jadi beda. Alifnya Ahmad itu kosong isi. Jadi alifnya Ahmad itu kosong isi. Nah, kalau alifnya Allah kosong, sekosong-kosongnya. Bukan kosong, tapi yang ada seada-adanya, zat wajib al-wujud. Ini alif Ahmad kosong isi. Nah, kalau alifnya Adam kosong titik alif. Jadi bagaimana pada intinya setelah mengenal alif Ahmad, leburlah alif Adam tadi. Lebur alif Adam, yang ada hanya alif Ahmad. Jadi akunya tadi di jasmani menjadi akunya di ruh suci. Setelah mengenal itu, barulah dia harus mengenal zat wajib al-wujud atau alifnya Allah. Alif yang maha tunggal, maha suci itu. Baru dia leburkan kepada alifnya Allah. Akunya tadi yang di akunya Ahmad menjadi akunya Allah. Bukan dia berubah jadi Allah, tidak. Dia lebur, taroki kembali kepada asal kejadian. Jadi kembali kepada ahadiyatuz zat. Alam ahadiyah la ta'yin. Nah, inilah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari yang bukan sesuatu, berproses sampai martabat 7 insan. Kemudian dia wajib pulang kepada yang bukan sesuatu. Itulah yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tanazzul kembali di alif Ahmad. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau permasalahan tentang musyahadahnya, kefanaannya itu cepat. Untuk mengerti juga cepat. Namun untuk mengekalkan alif Ahmad saja, itu butuh proses yang bertahun-tahun. Tapi tergantung daripada rahmat Allah. Ada yang prosesnya 9 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Tidak ada yang mustahil kalau Allah memberikan kekekalan terhadap alif Ahmad tadi. Yang dimaksud kekekalan di sini begini, misalnya ya, kita sudah belajar bahwa diri sebenar diri atau diri sejati itu alif Ahmad, Muhammad awal namanya, Roh Kudus ya, Roh Kudus. Jadi diri kita itu asalnya dari sana, Nah, kalau sudah diketahui asalnya, dirasakan, dipraktikkan, dimusyahadahkan sampai fana. Kalau sudah fana, dijaga kefanaan itu sampai nanti mesra bakobillah. Nah, untuk ke bakobillah itu sangat sulit. Nah, jadi dijaga terus kemesraan itu, kefanaan itu dijaga. Misalnya kita ini menggerak atau berkeinginan atau berbicara. Kita ini berbicara sadar tidak di dalam rasa alif Ahmad tadi. Kita berkeinginan, rasanya itu alif Ahmad apa tidak? Ataukah kita hanya berkeinginan saja langsung berbuat? Kita mau makan saja, bismillahirrahmanirrahim modalnya. Itu orang awam, itu orang pada umumnya. Tapi kalau orang yang khas, dia kalau mau minum, sebelum minum melebur dulu ke alif Ahmad atau yang kita katakan Nur Muhammad Rasulullah yang awal. Ya, hakikat Muhammad dia lebur dulu, dia rasakan, dia masuk dulu, dia hancurkan keakuan adamiahnya, basariahnya, baru dia minum. Supaya ketika dia minum itu tidak di dalam keakuan jasad, ke ananiyahnya, ke nafsu namanya, nafsunya ananiyah. Nah, jadi yang dimaksud nafsu ananiyah di sini yang alif Adam ini. Tempatnya di jasad. Maka di antara alif Adam dengan alif Ahmad ini itu ada namanya jiwa, nafs. Nah, nafs inilah pengerasa. Nafs inilah rasa yang dimana ketika si nafs ini lupa pada alif Ahmad, lupa pada ruh suci, maka
si nafs ini dinamakannya nafsu ananiyah. Kalau si jiwa tadi, si nafs tadi lebur dia kepada alif ahmad atau roh suci, kedudukannya di nurani yang terdalam, ya, maka dia dikatakan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Kalau dia si jiwa ini bertahan dia di kejiwaannya, maka itu pasti dia otomatis ikut sama adamiyah, ikut sama jasadnya. Nah, jadi semua yang dilakukan si jiwa itu ketika dia sholat, dia berzikir, dia mengaji, dia berbuat baik, masih di dalam keakuan basyariah, Adam, masih di dalam keadaman dia, karena dia lupa ke alif ahmad, dia lupa meleburkan dulu, merasakan dulu alif ahmad sampai lebur, sehingga alif Adam itu lebur. Akunya Adam, akunya jasad, akunya nafsu itu tadi, anania tadi, lebur kepada akunya Ahmad. Nah, untuk meleburkan ini cepat sebenarnya, cepat. Dalam waktu sedetik pun, sebelum 1 detik pun bisa meleburkan. Tapi untuk menjaga peleburan itu, nah, di dalam praktik kita. Nah, kalau ini senantiasa dilakukan, maka yang tadinya nafsunya ammara, kelawama, supia, bisa bertahan di nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwanya tenang, sehingga dia tidak sempit, dadanya tidak sempit, tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak gampang ini itu, tidak gampang protes sana sini dan sebagainya, terutama menyangkut kehidupan. Kenapa sakit? Kenapa kecewa? Kenapa sedih? Kenapa takut? Karena adanya ini, akunya dia bertahan di akunya Adam. Alifnya, alif Adam. Alif Adam ini hakikatnya adalah iblis. Rasa tercela, rasa iblis berdiri. Tapi bukan Allah yang diberdirikan. Dia berdiri akan dirinya sendiri, bukan berdiri pada qiyamu binafsihinya Allah. Nah, prosesnya ini singkat sebenarnya. Inilah yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dari alif Adam, alif Ahmad ke alifnya Allah. Ini toriko yang paling singkat. Ini yang paling singkat. Adapun ininya semua cabang-cabangnya, cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Jadi ini aja yang paling singkat daripada Adam, Ahmad, Allah. Tapi bukan main untuk mengekalkan itu. Perlu mujahadah dan riyadhah, tirakat yang berulang-ulang. Maka macam-macam sudah metodenya ulama-ulama. Tirakatnya apa bagusnya? Oh, puasa. Oh, tirakatnya disuruh suluk. Oh, disuruh jalan kaki tanpa uang. Oh, disuruh korban begini, korbankan diri. Oh, ada yang disuruh di pohon kelapa, ada yang disuruh ini. Itu tirakat. Tapi kan orang ini kebanyakan sekarang berhenti di tirakat, lupa akan tujuannya. Awalnya toriko Muhammadiyah ini kan ini sebenarnya. Tapi para salik biasanya kebanyakan, ataukah oknum mursyidnya, biasanya terputar-putarkan saliknya di situ, di tirakat itu. Puasa 7 tahun, puasa 5 tahun. Apa maknanya? Oh, saya disuruh puasa ini 5 tahun untuk supaya dapat ilmu karomah, ilmu kebatinan begini-begini. Itu sudah salah jalan. Jalannya itu bukan ke situ gitu loh. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah yang dikatakan jembatan siratal mustaqim. Yang ada orang itu baru pertama jatuh lagi terpeleset. Ada orang jalannya pelan namun pasti. Ada orang di pertengahan terpeleset lagi, ulang lagi. Ada orang secepat kilat, ada orang seperti melebihi kecepatan cahaya. Ada. Ini siratal mustaqim sudah terpampang. Sekarang itu hakikat. Nah, maka ketika manusia itu melewati di dunia ini siratal mustaqim, kembali kepada alam ahadiyah, dia tidak akan melewati lagi
ketika dia meninggal, karena dia telah melewati ini. Namun ketika si manusia itu, anak Adam, cucu Adam, tidak melewati ini sekarang sampai di alam ahadiyah, sekarang pulang dia ke Allah, tidak pulang jiwanya ke Allah, maka dia akan melewati perjalanan panjang di akhirat, mulai alam barzah, menunggu lagi lama di situ, tidak tahu perasaannya berapa lama di situ. Setelah itu pada masyar, setelah itu yaumul hisab, memang ada hak. Itu semua itu hak, bukan tamsilan, memang hak, syariatnya ada. Hakikatnya ini alam barzah, hakikatnya ada semua. Nah, kebanyakan orang biasanya tertahan di tirakat. Kemudian kalau sudah sampai di alam ahadiyah, di sini lagi. Nah, seolah-olah kalau sudah paham tentang makrifat, sudah paham tentang zat wajibal wujud, dikatakan tidak lagi melakukan apa-apa. Oh, tidak begitu, praktikkan terus. Maka ada syariat untuk mengikat itu. Ada syahadat, ada mendirikan sholat, ada zikir untuk mengikat itu. Setelah itu, setelah mengamalkan amalan-amalan syariat, di dalam syariat kehidupannya dia, bekerja, makan, minum, itu kan syariat. Orang bodoh itu mau tinggalkan syariat. Syariat itu termasuk makan, minum, tidur, beristri, bersuami, itu syariat. Kita kelihatan betul gobloknya kalau mau hilangkan syariat itu. Nah, itu syariat juga. Jadi syariat itu luas, termasuk hukum-hukum itu syariat. Hukum negara itu syariat. Makan loh, minum itu syariat. Jadi begitu. Artinya ketika sudah sampai pun di alam ahadiyah, tahu zat wajibal wujud, bukan hanya sekedar tahu. Mesra apa tidak? 24 jam sudah. Nah, kalau belum 24 jam, kita berjuang terus, jihadun nafs, sampai ajal tiba. Dan perjuangan itu sampai ajal tiba, tidak berhenti sekarang. Tidak ada istilah, saya sudah wusul mas. Iya, tahu. Wusul itu artinya sampai kepada Allah. Sudah sampai dijaga. Apakah engkau berani jamin sudah sampai di zat wajibal wujud, baru tidak ada lupa? Tidak ada lupa. Dalam berbicara saja lupa. Lupa bagaimana mas? Ya rasanya itu harus tetap di zat wajibal wujud kalau sudah di alam ahadiyah itu. Prosesnya paling tidak rasanya kalau bukan ke Muhammad Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua, jangan sampai timbul lagi ke adamiyah, kepada rasa basyariah, kepada jasad. Nah, nanti bisa di tanazzul, tarokki, tanazzul, tarokki, tanazzul. Itu aja dua terus. Nah, inilah maksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak bisa pisah. Jangan ada Adam. Tapi siapa yang bisa jamin? Kita aja baru misalnya ini kita seperti baru orang awam pada umumnya ini belajar, baru mengekalkan rasa itu musyahadah sampai fana kepada hakikat Muhammad. Nah, nanti lupa lagi tuh. 5 detik lupa. Itulah diulang-ulang. Nah, rasakan lagi. Lupa lagi, rasakan lagi. Nah, di situ latihannya. Sama mendirikan sholat, latihan juga itu, supaya sholatnya itu daim terus-menerus. Nah, kita ini baru belajar sholat daim sudah bangganya minta ampun. Alifnya itu sudah alif, dikira alifnya Allah, tapi ternyata alifnya alif Adam. Berdiri alif, tapi alif nafsu, anani. Alif nafsu itu anania. Alifnya Adam. Jadi di sini besar terus. Dia sedikit emosi, dia sedikit tersinggung. Di sini kan kerasa itu. Kalau bukan karena saya begini, kalau bukan karena saya begini. Nah, ini di tengah-tengah dada ini, di ulu hati ini kerasa. Dicaci maki orang, emosi, marah. Kenapa masih marah? Karena masih ada dirinya. Masih di alif Adam. Coba lihat orang mati. Apakah dengan belajar mati sebelum mati itu cukup
hisap napas, duduk bersila, la qadirun wala muridun wala hayyun wala alimun wala samiun wala mutakallimun sampai dan sebagainya. Ataukah hisap napas, benar aku itikadkan aku itu fana, aku lebur, yang ada hanya Allah. Apakah begitu? Apakah cuma begitu? Oh, tidak. Apakah begitu? Apakah cuma begitu mengkosong-kosongkan diri sampai tidak ada, terus tidak ada lihat? Itu semua perjalanan spiritual. Apa maknanya, tujuan itu? Untuk apa dikirimkan Rasulullah itu? Untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak. Apakah akhlak itu akhlak itu ketika akhlaknya itu sesuai dengan koridor yang dimaksud Allah dengan Rasulnya, bukan dengan bernafsu, bukan dengan berbicara diam saja begini-begini. Tidak, bukan itu yang dimaksud akhlak. Akhlak itu ketika dia mengikut betul-betul rasanya itu rasa Allah, rasa Rasulullah, bukan rasa Adam. Percuma bersedekah tapi rasa Adam. Bayangkan aja, di situ ada, di sini sih nggak ada. Di sini sih nggak ada. Sehingga ketika memberi aman-aman aja. Namun ketika setelah diberikan orang itu, dia maunya orang itu begini, terus orang itu tidak mau ikut arahannya, di sini sakit. Ini orang sudah ku bantu begini. Nah, ini Adam. Nah, ini alif Adam. Alifnya iblis, tercela. Jadi perlu betul-betul ini sampai kita meninggal. Tidak ada istilah kalau sudah wasil, alhamdulillah. Tidak, sampainya meninggal. Sampai ajal, sampai batas. Nah, nanti dengar, nanti ujung-ujungnya yang dilihat itu detik-detik kematian terakhir, ajal terakhir. Siapa yang diingat? Apakah dia ingat ke Adamiyah? Adamiyah jelas dunia. Ketika mau meninggal, ingatkah dunia? Atau ingatkah Rasulullah, ingat Allah dan Rasulnya? Nah, di sini dilihat siapa yang di situ yang dilihat ujungnya, bukan sekarang. Oke lah, mungkin kita tahu, sekarang belajar, tahu saya itu mah pelajaran anak-anak. Iya, ini kosong titik alif ini, 3 alif ini pelajaran yang memang sebenarnya anak 14 tahun dasar itu sudah tahu, paham ini, supaya ketika 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19, 20, 21 sehingga bisa mesra nantinya sampai kekal bako insyaallah taala. Nah, ilmu-ilmu begini tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada. Dinamakanlah rahasia karena sulit untuk yang menjelaskan rahasia itu. Ada juga orang paham namun mau kan tidak bisa. Siapa bilang ilmu tauhid tidak boleh Yang tidak boleh itu ketika dia itu macam-macamnya, ininya kesana kemarinya, baru dia membodok-bodokkan orang, atau dia sendiri tidak paham, atau tidak ada tahqiq daripada gurunya untuk mendakwakan itu. Nah, maka dulu ini ilmu ditutupi, kalau dibuka nanti semenjak zamannya setelah Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Hurairah saja mengatakan, kalau aku buka ilmu ini di zamanku, di zaman ini saya akan dipenggal. Sayyidina Ali juga mengatakan begitu. Nah, sekarang sudah berselewerang, apa yang mau disembunyikan? Kalau disembunyikan nanti bagaimana? Nanti bagaimana kalau disembunyikan hanya menjadi teori saja ini? Ujung-ujungnya ilmu juga. Ilmu penting, tapi ujung dari keadaan ini semua bukan hanya di ilmu, bukan hanya diketahui saja teori, praktiknya. Akhirnya praktiknya ini jadi musyahadah yang menjadi betul-betul sampai fana, sampai nanti bako, fana dari kefanaan. Menjaga terus sampai mati kita berjuang secara syariat kita, ikhtiarnya. Jadi mati ikhtiar itu tidak gampang, mati maknawi itu tidak gampang. Mati sebelum mati itu kita masih belajar. Katanya sudah mati, tapi kok tersinggung. Katanya sudah mati, dikatai orang begini-begini, emosi. Mati apaan itu? Bercermin dulu. Pintar kita ngomong begini,
itu sudah mati sebelum mati? Tidak. Bukan itu ukurannya. Harus hafal dalil banyak, bukan itu ukurannya. Hafal Quran banyak, bukan itu ukurannya. Nah, disinilah kita sama-sama. Sampai hapusnya alif Adam, alif Ahmad, yang ada hanya alif tunggal. Rasa Allah. Nah, jadi mungkin begitu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.